Proses digitalisasi lembaga penyiaran atau perpindahan frekuensi siaran dari analog ke digital memberikan banyak manfaat. Selain kualitas siaran, proses digitalisasi juga akan menghasilkan digital dividend yang bisa digunakan untuk mendukung akses internet yang lebih cepat sesuai dengan tuntutan zaman. Publik akan mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk memilih tayangan karena akan semakin banyak munculnya televisi dengan program siaran yang berbeda-beda. Jadi kalau sekarang pilihan publik terbatas hanya pada tayangan yang sudah ada sejumlah lebih kurang 16 stasiun televisi ini, nanti akan bertambah dengan stasiun televisi lain termasuk stasiun televisi lokal yang itu akan menawarkan konten-konten yang lebih menarik dan sesuai kebutuhan publik. Yang kedua adalah kualitas siaran. Ini yang paling penting. Masyarakat Indonesia akan bisa menikmati kualitas siaran televisi yang jauh lebih baik ketimbang siaran analog. Program digitalisasi lembaga penyiaran juga memungkinkan kesempatan bagi munculnya produsen konten dan konten kreator baru yang bisa memanfaatkan media digital dengan memberikan konten positif yang menarik dan bermanfaat. Di wilayah DIY yang terkenal akan wisata budayanya, banyak konten kreator memanfaatkan kanal digital untuk memproduksi konten yang dekat dengan kearifan lokal. Saya berkenalan dengan Mila Rosinta, seorang konten kreator asal Jogja, melalui akun Instagram. Ia aktif mengunggah kegiatannya sebagai penari dan pengajar di sekolah tari yang ia dirikan. Halo Mbak Mila. Mbak Mila, sebagai pelaku industri kreatif di Yogyakarta, kenapa tertarik mengunggah karya-karyanya di sosial media, Mbak? Oke, jadi memang aku sebagai seniman tertarik sekali membahas tentang tidak hanya hasil yang aku berikan di media sosial, tapi juga prosesnya. Bahkan yang bikin aku kaget adalah proses itu malah viewernya lebih banyak dibanding si hasil ini sendiri. Walaupun kadang balance, hasil yang lebih dicari daripada si proses. Cuma dari situ ketika aku mengagumi sebuah karya pun, aku juga jadi tertarik. Ini gimana sih prosesnya kok bisa bikin karya sekeren ini gitu. Jadi kayak film-film, aku juga lihat behind the scene-nya gitu. Jadi dari situ aku jadi terinspirasi bahwa seni tari biar deket dengan masyarakat adalah dengan cara juga mengunggah prosesnya, bahwa proses tari itu nggak cuma nari doang gitu, tapi dari proses itu ternyata orang ngerti, ternyata harus melakukan penelitian, proses panjang, menyamakan teknik, rasa, ekspresi, kemudian bergulat dengan berbagai tim setting, musik dan lain-lain gitu. Jadi memang dari sharing sebenarnya akhirnya masyarakat tahu bahwa proses tari itu butuh waktu yang cukup banyak gitu. Jadi nggak dibilang bahwa oh cuma nari doang gitu. Nah di situ juga aku kagetnya ternyata teman-teman seniman di luar pulau itu juga terinspirasi dari proses ini. Jadi entah proses membuat sekolah ini, kemudian juga waktu itu aku bikin keliling sekolah, virtual room sekolah gitu. Jadi apa aja sih di Mila Art and School, terus kemudian juga bagaimana proses karya dari yang idealis ataupun yang entertain kayak gitu. Jadi memang teman-teman di Sumatera, Papua, Makassar yang mungkin butuh informasi kebaharuan itu biasanya juga kita saling sharing entah di Facebook, Instagram. Sangat berdampak sekali media sosial pada saat ini. Apalagi aku mainnya dari 2009, dulu sempat ada pro kontra juga bahwa emang karya udah bagus ya, kok berani banget di-upload. Tapi aku nggak pernah mikirin itu karena aku punya niat ketika kita berbagi, insya Allah ada satulah dari penonton itu terinspirasi dari karya ini. Lewat konten-konten yang diproduksinya, Mila berharap bisa membagikan energi positif kepada masyarakat bahwa karya yang indah membutuhkan proses dan kerja keras. Selain wisata budaya, Jogja juga terkenal sebagai surga wisata kuliner. Beberapa kuliner khas Jogja seperti gudeg dan bapia telah menjadi menu wajib bagi para pelancong di kota ini. Hal ini juga ikut memunculkan beberapa konten kreator yang menjadikan kekayaan dunia kuliner sebagai bahan konten. Mereka menjadi referensi bagi turis dan masyarakat Jogja yang ingin mencari rekomendasi santapan. Apa sih yang bikin Kak Nel pengen jadi konten kreator gitu? Sebenarnya dulu dari hobi sih Mbak. Aku suka makan, terus aku suka nge-share ke teman-teman, dan teman-teman tuh suka ngerekomendasiin, mending kamu dimasukin ke Instagram aja buat di-share gitu. Jadi karena itu juga kontennya kuliner ya Mbak? Sejauh ini perkembangannya udah seperti apa Mbak? Udah seberapa banyak followersnya, kontennya udah kemana aja gitu? Manfaatnya gimana nih dari media sosial?
Sejauh ini tuh udah, kalau untuk follower ya itu sekitar 400-an lebih sih, 400.000 lebih. Terus kalau perkembangannya sih kayaknya masih lingkup Jogja sih, masih kebanyakan. Untuk kontennya itu udah rambah dari yang tadi awalnya aku kaki lima sampai sekarang tuh udah resto, masuk ke hotel juga. Keberadaan konten kreator yang giat menghasilkan karya-karya positif sangat dibutuhkan untuk menyambut digitalisasi penyiaran, karena digitalisasi penyiaran memungkinkan tersedianya channel-channel baru yang beragam. Dengan hadirnya konten kreator itu, kami sih berharap bahwa dan hadirnya televisi di beberapa wilayah-wilayah yang secara ekonomis tidak berkembang, kehadiran televisi bisa membukakan wawasan masyarakat bahwa di daerah yang selama ini tidak terlalu diperhitungkan atau tidak terlalu banyak diliput oleh media, menjadi kita semakin lebih tahu. Di tengah kemajuan zaman, digitalisasi memang menjadi sebuah keniscayaan, maka sosialisasi yang menjadi pekerjaan rumah terberat harus selalu digejarkan agar analog switch off pada 2022 tidak merugikan masyarakat. Sampai jumpa dalam Jelajah Digital Indonesia episode berikutnya untuk melihat proses digitalisasi media penyiaran dari kota-kota lain di Indonesia. Metro TV, knowledge to elevate.